Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismika Sari dari Prodi PGSD 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya yang berjudul Merancang Pembelajaran Bidang Studi Lewat Sastra. Nah, di dalam judul tersebut ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu memahami IPS dari segi prosa dan puisi kepahlawanan. Yang kedua yaitu memahami matematika dari sastra sejarah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan memahami IPS dari prosa dan puisi kepahlawanan. Dalam memahami sebuah puisi tentang kepahlawanan, kita harus bisa membedakan apa saja yang ada dalam suatu puisi tersebut, yang mana di dalamnya mengandung unsur kepahlawanan. Sebelum membuat suatu puisi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, khususnya untuk puisi yang ada hubungannya dengan kepahlawanan. Hal-hal tersebut diantaranya membuat judul puisi terlebih dahulu. Judul puisi yang kita buat harus ada hubungannya dengan kepahlawanan. Contohnya pahlawanku atau segumpal darah, karena judul tersebut sudah menggambarkan perjuangan seorang pahlawan yang membela negara. Yang kedua yaitu kita harus menuliskan kata-kata atau isi yang sesuai dengan judul. Nah, di dalam menyusun kata-kata untuk puisi, kita harus bisa memilih kata-kata yang tepat atau yang berkaitan dengan perjuangan para pahlawan tersebut. Tidak boleh kata-kata tersebut tidak menyangkut dengan kepahlawanan. Yang ketiga yaitu gaya bahasa. Dalam menentukan sebuah puisi, kita juga harus menentukan bagaimanakah atau apakah gaya bahasa yang cocok dengan puisi tersebut. Karena puisi yang kita tuliskan tersebut ada hubungannya dengan kepahlawanan. Jadi kita harus memilih gaya bahasa yang sesuai dengan judul puisi dan isi puisi, yang mana gaya bahasa tersebut bisa menarik pembacanya untuk membaca puisi yang telah kita buat. Yang keempat yaitu kita harus bisa menentukan atau memperhatikan tanda baca. Jika di dalam sebuah puisi kita tidak bisa memperhatikan tanda bacanya, maka puisi yang kita buat atau yang kita bacakan tersebut tidak bisa dirasakan atau dinikmati secara sempurna. Karena dalam sebuah puisi tanda baca tersebut sangatlah penting untuk menyampaikan apa yang ada atau apa arti dari sebuah puisi tersebut. Nah, setelah kita memahami arti dari puisi dan apa saja yang akan kita lakukan sebelum membuat puisi tentang kepahlawanan, selanjutnya saya akan membahas poin yang kedua, yaitu memahami matematika dari sastra sejarah. Nah, dalam pembelajaran matematika tidak hanya selalu monoton terhadap pengetahuan kognitif saja, namun bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya dengan sastra. Jika kita menguasai sastra, kita akan mudah dalam menentukan rumus-rumus yang akan kita buat. Pikiran kita lebih terbuka tentang apa yang hendak kita lakukan. Nah, dengan belajar sastra, kemampuan dalam membentuk rumus-rumus akan terasah. Jika seseorang sastrawan memahami matematika atau ilmu matematika, begitupun sebaliknya, jika sastrawan memahami ilmu matematika, kita akan mudah meningkatkan kemampuan kita dalam hal keduanya, terutama dalam bidang sastrawan dan matematikawan. Nah, jadi itulah mengapa kita harus bisa memahami matematika dan sastra, karena keduanya saling berkaitan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, antara matematika dan sastra sejarah itu sangatlah berbeda. Akan tetapi, jika kita pelajari lebih lanjut materi keduanya tersebut, atau matematika dengan sastra itu memiliki hubungan yang erat. Karena jika kita menguasai sastra, maka kita akan mudah dalam melakukan atau membentuk rumus-rumus yang baru. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada materi kelompok saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.